Tepat di tengah-tengah koridor yang sunyi dan gelap di SMA Setanis, terdapat sebuah bangku kosong yang terkesan mencolok. Bangku itu terletak di antara dua ruangan kelas yang sudah lama ditinggalkan dan jarang dilewati oleh siswa-siswi. Ada yang aneh dengan bangku itu. Meski terletak di tengah koridor yang terang benderang, tampaknya tidak ada yang berani duduk di sana. Rumor-rumor pun mulai beredar di kalangan para siswa tentang bangku misterius itu. Beberapa siswa pernah melihat bayangan gelap yang aneh melintas di sekitar bangku saat malam hari. Sedangkan yang lain mendengar suara desisan dan bisikan aneh ketika melewati area itu. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Hanya cerita-cerita menakutkan yang beredar. Salah satu siswi berani menguji keberanian dirinya. Namanya Lisa, seorang siswi pindahan yang baru saja masuk ke SMA Setanis. Ia diberitahu tentang bangku misterius itu oleh teman-teman sekelasnya. Lisa yang selalu penasaran dengan hal-hal supranatural memutuskan untuk menemui bangku itu di malam hari. Saat gelap gulita dengan hati yang berdebar-debar, Lisa berjalan menuju bangku kosong di koridor. Langkahnya ragu, tetapi ketertarikan dan rasa ingin tahu menguasai dirinya. Ketika ia tiba di sana, ia merasa ada semacam kehadiran yang menyeramkan. Suara angin berdesir melintasinya, menciptakan sensasi dingin yang menggigilkan tulang belakangnya. Dengan sedikit keraguan, Lisa berani duduk di bangku kosong itu. Begitu pantatnya menyentuh permukaan dingin bangku, suasana seketika berubah. Cahaya yang redup mulai mengitari koridor, dan bangku itu sendiri tampak seperti terkikis oleh waktu. Lisa merasa seperti sedang terhisap ke dalam dimensi lain. Seketika itu juga ia terdampar di tengah sebuah ruangan yang gelap gulita. Suara-suara mengerikan menggema di sekitarnya. Bayangan-bayangan menyeramkan muncul dan menghampirinya dari segala arah. Lisa merasa seakan-akan menjadi bagian dari mimpi buruk yang tak berujung. Dalam kepanikan, ia berteriak meminta bantuan, tetapi suaranya hanya berbalik memantul ke telinganya sendiri. Lisa merasa terjebak dalam waktu yang tak bergerak. Ia mencoba bangkit dan berlari, tetapi tidak ada jalan keluar yang tampak. Lisa merenung dalam ketakutan dan keputusannya. Tiba-tiba, seorang sosok muncul di depannya. Sosok itu terlihat seperti hantu dengan wajah yang terdistorsi dan mata yang memancarkan cahaya merah menyala. Lisa menjerit kencang, takut akan nasibnya yang misterius. Namun, sosok itu hanya memandangnya dengan tatapan penuh belas kasihan. "Kau adalah orang pertama yang berani mendekati bangku ini," bisik sosok itu dengan suara lembut. "Kamu harus segera pergi sekarang.
sebelum terjebak di sini selamanya. Tanpa ragu, Lisa mengikuti perintah sosok itu. Ia berlari secepat mungkin, melewati koridor yang terang benderang, dan kembali ke dunia nyata. Ketika ia mencapai titik aman, ia menoleh ke belakang dan melihat bangku kosong itu masih tetap ada di tempatnya, seperti tidak pernah berubah. Sejak malam itu, Lisa tidak pernah berani mendekati bangku misterius itu lagi. Ia menyimpan pengalaman menyeramkannya dalam hati dan tidak pernah mengungkapnya kepada siapapun. Bangku kosong di SMA Setanis tetap menjadi misteri yang menghantuinya, dan cerita tentang pengalamannya tersebar di kalangan siswa-siswi SMA Setanis yang lain, mengingatkan mereka untuk tidak pernah bermain-main dengan kekuatan supranatural yang tidak mereka pahami sepenuhnya.